jumpa kembali bersama saya Yudi di Gibain Bola Channel teman-teman ya. Sudah lama sekali ya Gibain Bola tidak memberikan informasi tentang sepak bola Indonesia teman-teman ya. Kali ini Gibain Bola kembali lagi. Yang akan kita bahas saat ini adalah peluang Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 ya teman-teman. Setelah kemarin kita hanya menduduki peringkat keempat di Piala Asia 2024 teman-teman, U23 setelah dikalahkan Irak teman-teman. Tanggal 9 Mei besok ya, ini adalah partai hidup mati kita ya, lolos tidaknya kita ke Olimpiade Paris 2024. Ini adalah harapan yang kita tunggu-tunggu ya, untuk timnas Indonesia kita, terutama U23 ya. Selama puluhan tahun kita belum pernah lagi ya tampil di Olimpiade Paris 2024 teman-teman ini ya. Jadi ini adalah harapan besar ya yang diemban oleh timnas Indonesia ya, yang merupakan target dari PSSI dan juga Sinteyong sendiri ya, sebelum pertandingan Piala Asia U23 ini mulai teman-teman. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan apabila ingin lolos ke Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea teman-teman? Nah, Guinea ini adalah tim yang tidak bisa dipandang remeh ya teman-teman. Dari benua Afrika ini, kalian tahu sendiri benua Afrika itu kekuatan ya, fisik, tenaga ya, kecepatan ya, mobilitasnya itu sangat luar biasa. Kita harus mengimbangi permainan mereka teman-teman, tapi Guinea juga ada kelemahan teman-teman. Nah, pemain Guinea ini sebagian besar ya, hampir 12 atau 13 pemain itu bermain di Eropa teman-teman. Nah, ini harus kita waspadai ya, karena kita tahu sendiri ya, untuk fisik ya, kita sudah mulai ada kemajuan. Dan apabila kita melawan Guinea ya pada tanggal 9 nanti ya, kita harus mengimbangkan fisik kita dengan mental kita dan juga mobilitas kita dan kerjasama kita ya di lapangan, agar kita bisa mengamankan posisi kita untuk lolos ke Piala Olimpiade Paris 2024 teman-teman ya. Yang kita lihat kemarin melawan Irak ya, banyak kesalahan-kesalahan yang bisa dibilang cukup fatal ya di timnas Indonesia yang melawan Irak sendiri. Setelah gol Evan Jenner ya, kita tidak bisa berbuat banyak, kita tidak bisa menahan hasilnya itu, mempertahankan keunggulan. Akhirnya kita kembali kebobolan 2 gol ya, dan di panjang waktu ya Ali Jasim menjadi penentu kesalahan kita ya di perebutan tempat ketiga teman-teman. Nah, ini harus menjadi perhatian teman-teman ya. Belajar dari 2 pertandingan yang kemarin lawan Uzbekistan dan juga Irak ya. Satu hal yang harus diamati dan juga harus diperbaiki, dikoreksi, yaitu keegoisan. Nah, Indonesia ini tim ya berjumlah 11 orang ya. Kita harus bermain satu tim, kekompakan. Apabila ada yang bagus, dan kita harus membackup semua yang tidak bagus ini, ataupun yang istilahnya kurang performnya ya, lagi menurun penampilannya, itu kita harus backing teman-teman. Jadi terlihat kekompakan kita, terlihat kerjasama kita ya, sehingga fisik kita tidak terkuras dan tidak terbuang sia-sia apabila ada peluang di depan mata kita teman-teman. Nah, ini terjadi melawan Irak dan juga Uzbekistan ya. Ada beberapa pemain yang underperform kemarin dan juga banyak dihujat oleh netizen teman-teman ya. Nah, mungkin mereka itu menjadi andalan, menjadi tumpuan, dan mereka itu menjadi primadona di timnya itu sendiri, maka pemain itu akan show off teman-teman. Tapi itu tidak masalah teman-teman, ini kita jadi pengalaman yang kemarin. Nah, mudah-mudahan melawan Guinea itu bisa diperbaiki dan juga kita bisa kompak ya melawan Guinea itu sendiri. Nah, ada beberapa pemain yang tidak bisa ikut teman-teman, tidak bisa tampil di partai melawan Guinea sendiri, yaitu Rizky Ridho kemarin straight card ya, melawan Irak, melawan Uzbekistan dia mendapatkan kartu merah ya. Setelah berbagai protes ya, akhirnya pengadil tetap memutuskan bahwa Rizky Ridho langsung di kartu merahkan. Nah, ini menjadi kerugian besar ya. Kemarin melawan Irak kita kopong juga, dan
sekarang kita besok ini tanggal 9 kita akan menghadapi Guinea teman-teman. Nah, kekosongan dari Rizky Ridho ini sangat mengkhawatirkan, tetapi STY sudah memutar otak ya dan memanggil ya dua pemain yang akan mengisi kekosongan dari Rizky Ridho, dan kemungkinan besar Justin Hapner pun tidak bisa bermain karena akumulasi kartu dan dia sekarang ada di Cerezo Osaka di Jepang ya, dan ini akan diusahakan untuk agar Justin Hapner bisa bermain dan pemutihan kartu teman-teman di perebutan lolos ke Piala Olimpiade Paris ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Justin Hapner lolos dari kartu kuning, jadi dia bisa bermain. Akan Bagot dan juga Dewangga itu akan hadir ya di perebutan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 ya teman-teman. Ini akan menjadi satu kabar yang sebenarnya sangat bahagia ya, karena sudah beberapa lama Elkan Bagot tidak bermain karena cedera. Nah, inilah saatnya untuk membuktikan bahwa Elkan Bagot itu adalah menjadi andalan kita ya di lini belakang, bersama dengan nanti ada kemungkinan kalau memang nanti Justin Hapner bisa bermain dengan Justin Hapner dan juga Dewangga ataupun Ferrari ataupun Komang ya teman-teman ya. Kita akan sedikit lebih kuat ya, walaupun tidak ada Rizky Ridho di situ ya. Nah, yang menjadi perhatian juga adalah beberapa pemain, terutama Marcelino Ferdinand ini kemarin bermain sangat egois ya, sangat show off banget. Jadi tolonglah ya, untuk melawan Guinea ini harus kompak dan juga tidak menunjukkan keegoisan, walaupun memang Marcelino ini mempunyai skill yang luar biasa ya, diakui oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia maupun di dunia teman-teman. Tapi inilah sebuah tim ya, tolonglah ya, kita ingin lolos ya, kita ingin mencapai hasil yang maksimal ya. Kita menunggu beberapa puluh tahun ya, hampir sekitar 60 tahunan ya, untuk bisa lolos kembali ke Olimpiade Paris teman-teman. Nah, ini kita harus fight, berjuang ya. Tidak ada lagi kata keegoisan, tidak ada lagi kata tidak kompak ya. Ini merupakan partai final, partai penentu ya. Setelah kita berjuang di Piala Asia, kita mencetak sejarah dan menjungkirkan tim-tim hebat ya, walaupun kita tidak menembus peringkat 1 dan 2, tapi kita sudah bersyukur kita berhasil menduduki peringkat keempat, dan itu menjadi sejarah, dan kita menjadi tim underdog yang bisa ya merubah prediksi dari seluruh pengamat sepak bola baik dari internasional maupun di Indonesia teman-teman ya. Jadi kita harus berjuang ya, kita doakan walaupun nanti dengar kabar partai Guinea melawan Indonesia ini tertutup ya, tidak dihadiri penonton karena segi keamanan ya, kemungkinan besar ditakutkan kapasitas penonton juga tidak memadai ya, tapi tidak masalah teman-teman, pasti nanti ada ya live streaming ataupun tontonan untuk kita bisa melihat pertandingan antara Indonesia melawan Guinea teman-teman ya. Pada tanggal 9 nanti diprediksi akan bermain pada tanggal 9 jam 8 malam teman-teman ya. Nah, inilah, tolong ya, kita mohon sebagai pecinta sepak bola Indonesia ya, kita ingin sekali ya melihat ya, Garuda Muda kita ya berjuang ya untuk memenuhi target, dan juga ingin melihat ya prestasi kita, walaupun tidak memegang medali ataupun trofi, tapi ini kalau kita lolos ke Olimpiade ini merupakan prestasi yang luar biasa ya. Ini kita tunggu-tunggu teman-teman ya, perjuangan mereka ya, ini harus kita dukung terus ya. Dan apa yang sudah terjadi belakangan ini di Piala Asia U23 kita lupakan, kita menuju ke partai puncak ini, karena ini adalah partai sesungguhnya ya, hanya bermain sekali, apabila ada kalah ya sudah ya, siapapun yang kalah tidak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Nah, ini makanya kita harus fokus ya, semangat ya. Kita di sini tim penonton dan juga pecinta sepak bola selalu mendukung ya, dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya, semua menonton timnas Indonesia U23 ini teman-teman ya.
agar lolos ke Olimpiade Paris ya. Dan mungkin juga pemain-pemain baik lokal maupun naturalisasi ingin sekali menunjukkan bahwa mereka tuh bangga menjadi warga negara Indonesia ya, menjadi bagian dari tim Indonesia ya, ingin mencapai prestasi ya. Inilah saatnya prestasi di depan mata di awal ini ya. Nanti kita akan ada partai-partai berikutnya, tapi ini di depan mata kita harus capai, kita harus raih, kita harus genggam ya tiket untuk lolos ke Olimpiade Paris untuk negara yang ke-16 ya, negara terakhir ya, slot terakhir teman-teman. Walaupun kita tidak usah memikirkan siapa lawan kita ya nanti di Olimpiade Paris ya, yang penting kita lolos dulu. Nanti setelah lolos baru kita pikirkan, baru kita racik lagi pemain-pemain dan juga strategi untuk di fase grup nanti ya di Olimpiade Paris. Sekali lagi kita harus dukung ya, dan pemain-pemain ya harus bisa kompak ya, harus bisa lebih mengerti ya keadaan tim dan juga apa yang diterapkan oleh Sinteyong sebagai pelatih ya. Dan tujuan kita hanya satu, yaitu lolos ke Olimpiade Paris 2026. Kita harus main terbuka, harus main menyerang, harus habis-habisan ya di partai ini ya. Oke teman-teman, kita dukung selalu ya timnas Indonesia kita agar kita bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Walaupun banyak kendala, kelelahan, pemain kita underperform, tapi dalam waktu 3 atau 4 hari ini kemungkinan kita akan bisa pulih kembali dan menerapkan taktik-taktik yang lebih bagus, lebih baik, dan pemain bisa lebih semangat lagi ya. Kekompakan bisa terjadi teman-teman, dan bisa meraih kemenangan teman-teman. Oke, kita doain saja teman-teman ya timnas kita lolos ke Piala Olimpiade Paris 2024 ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi ya dari timnas Indonesia kita ya. Oke teman-teman, sekian dengan saya Yudi ya. Salam olahraga.